Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan ke sebuah perkampungan kecil di pinggiran kota. Di sana sebagian besar masyarakatnya adalah pengrajin genting. Sambil menyusuri jalanan kampung, Abu Nawas melewati sebuah area yang tampak seperti bekas makam umum. Kini tempat itu telah berubah menjadi lahan produksi genting. Makam-makam lama sudah dipindahkan, namun suasana sunyi masih terasa di sana. Tiba-tiba Abu Nawas melihat seorang anak kecil duduk termenung di pinggir tumpukan tanah dan pecahan genting. Anak itu diam memandangi langit, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Abu Nawas pun menghampirinya dan bertanya dengan lembut, "Nak, kenapa kamu melamun di sini sendirian? Ayahmu kemana?" Anak kecil itu menoleh perlahan dan menjawab, "Ayah saya jadi buruh di kota, Tuan." Abu Nawas mengangguk pelan. "Kalau begitu, kamu tinggal di rumah bersama siapa?" "Saya tinggal bersama nenek," jawab si anak. Abu Nawas tersenyum hangat. "Lalu, sekarang nenekmu kemana?" Anak itu menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Nenek saya sudah jadi genting, Tuan." Abu Nawas terkejut. "Jadi genting? Maksudmu bagaimana, Nak?" Anak itu menarik napas dalam-dalam lalu menjelaskan, "Dulu nenek dikubur di sini, tapi makamnya digusur. Tanahnya dijadikan tempat produksi genting. Kata orang, tulang belulang nenek ikut tergiling dan jadi bahan genting. Tapi gentingnya malah pecah waktu dijemur." Anak itu menatap Abu Nawas dengan mata polos penuh kebingungan. "Saya sedang memikirkan, Tuan, kalau nenek saya sudah jadi genting dan gantingnya pecah, lalu tidak ada manfaatnya. Berarti nenek saya tidak sempat meneduhkan siapa-siapa." Abu Nawas terdiam untuk sesaat. Ia kehilangan kata-kata. Namun kemudian ia tersenyum bijak dan mengelus kepala anak tersebut. "Nak, mungkin genting itu pecah, tapi doamu kepada nenekmu tidak akan pernah pecah. Bahkan sekalipun nenekmu tidak lagi di atas tanah, kebaikannya akan tetap meneduhkanmu dari langit." Anak kecil itu tersenyum perlahan dan matanya tampak berbinar untuk pertama kalinya sejak dari tadi. Kisah selanjutnya. Seluruh pegawai istana diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian, karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini," kata Baginda Raja. "Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka Yang Mulia," kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, "Paduka Yang Mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka Yang Mulia. Tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku," balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena ia melihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas lagi.
Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa, ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. Saat ini kuhadirkan kepada kalian sebuah kebebasan, sampai waktu yang telah aku tentukan. Silakan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini. Dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hai Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga dari belakang, Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hai Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya, hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku!" teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga. Akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai. Hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku, dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semua akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," papar Abu Nawas sambil cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilakan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilakan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang dia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik dan penuh akal. Suatu hari, seorang teman dekatnya, Karim, datang mengeluh soal seorang saudagar kaya tapi pelit. "Abu Nawas, saudagar itu punya banyak uang, tapi pelit sekali, bahkan untuk sekedar memberi derma kepada orang-orang miskin di sekitarnya," keluh Karim.
Abu Nawas tersenyum penuh arti. Tenang saja Karim, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan dia lupakan. Abu Nawas menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang dokter terkenal yang datang dari luar negeri, lengkap dengan jubah putih panjang, tas dokter, dan kacamata bulat. Ia bahkan membawa botol-botol kecil yang diisinya dengan air dan rempah-rempah. Lalu ia labeli sebagai obat ajaib. Ia mendatangi rumah saudara tersebut dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Aku adalah Dokter Abu Nawas, seorang tabib terkenal dari negeri jauh. Kudengar Anda sedang membutuhkan pengobatan khusus. Saudagar kaya itu yang selalu khawatir akan kesehatannya, meski sebenarnya sehat-sehat saja, segera mengundang Abu Nawas masuk. Setelah duduk, Abu Nawas mulai berpura-pura memeriksa saudagar itu. Ia memegang denyut nadi, melihat lidah dan mengetuk lututnya dengan sendok. Sesekali Abu Nawas mengangguk serius. Ya, ini serius sekali, kata Abu Nawas dengan nada tegas. Kau terkena penyakit pelitis akutis. Saudara itu kebingungan. Pelitis akutis? Penyakit apa itu, Tuan Dokter? Abu Nawas menggelengkan kepala, pura-pura prihatin. Ini penyakit langka. Jika tidak segera diobati, kau bisa kehilangan seluruh hartamu dalam semalam. Gejalanya adalah rasa takut yang berlebihan untuk berbagi. Aku harus segera menangani ini. Abu Nawas mengeluarkan botol-botol ajaibnya dan berkata, ini adalah ramuan khusus. Namun obat ini hanya bekerja jika kau bersedia mendonasikan hartamu kepada orang miskin. Semakin besar donasi, semakin cepat kau sembuh. Saudagar itu panik, ia takut kehilangan hartanya, tetapi ia lebih takut terkena penyakit yang disebut Abu Nawas. Baiklah Tuan Dokter, aku akan menyumbangkan sebagian hartaku. Abu Nawas langsung memanggil beberapa orang miskin yang kebetulan lewat. Ini, berikan sebagian uangmu kepada mereka sekarang juga, perintahnya. Saudagar itu dengan enggan mulai membagikan uang kepada orang-orang miskin. Abu Nawas terus mengawasi dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, luar biasa, penyakitmu mulai sembuh. Tapi ingat, untuk benar-benar sembuh, kau harus terus berbagi setiap minggu. Beberapa minggu kemudian, saudagar itu merasa dirinya lebih baik. Ia bahkan mulai merasa senang berbagi dengan orang lain. Namun saat ia mendengar bahwa Dr. Abdul Nawas sebenarnya adalah Abdul Nawas, ia malah tertawa. Abu Nawas memang pintar sekali. Dia menipuku, tapi aku tak marah. Aku justru merasa lebih bahagia sekarang. Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah menjadi orang yang dermawan. Dan Abu Nawas kembali terkenal sebagai sosok cerdik yang selalu punya cara unik untuk memperbaiki keadaan. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa ada seorang dukun yang terkenal sangat sakti. Konon katanya dia bisa memanggil hujan, membuat orang hilang, dan bahkan berbicara dengan jin. Namanya Mbah Guntur. Suatu hari kabar tentang kesaktian Mbah Guntur sampai ke telinga Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas mendorongnya untuk menantang Mbah Guntur. Mereka berkata, Abu Nawas, kau kan cerdik. Cobalah adu ilmu dengan Mbah Guntur. Siapa tahu kau bisa menang. Abu Nawas yang suka tantangan langsung menerima usulan itu. Dengan penuh percaya diri, dia pergi ke rumah Mbah Guntur. Abu Nawas berkata, Assalamualaikum Mbah Guntur. Saya dengar Mbah sangat sakti. Saya ingin melihat kehebatan ilmu Mbah. Bagaimana kalau kita adu ilmu? Mbah Guntur yang merasa terhina oleh tantangan itu mengelus jenggot putihnya. Baik Abu Nawas, kita adu ilmu. Jika kau kalah, kau harus mengakui aku yang paling sakti di desa ini. Abu Nawas tersenyum. Setuju Mbah, tapi kalau saya menang, Mbah harus berhenti menjadi dukun. Mbah Guntur menyetujui tantangan itu. Dan mereka pun sepakat untuk memulai adu ilmu. Babak pertama, ilmu terbang. Mbah Guntur berdiri dengan penuh keyakinan. Ia membaca mantranya. Dan tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Orang-orang yang menonton bersorak kagum. Wah, hebat sekali Mbah Guntur, bisa terbang. Abu Nawas mengamati dengan tenang. Setelah Mbah Guntur mendarat, Abu Nawas tersenyum.
Dia melangkah ke depan dan berkata, "Mbah, lihat aku bisa terbang lebih tinggi." Dengan percaya diri, Abu Nawas naik ke pohon besar di dekatnya, memanjat sampai ke puncak. Dari atas pohon, dia berteriak, "Lihat aku, lebih tinggi dari Mbah." Orang-orang tertawa terbahak-bahak melihat kelicikan Abu Nawas. Mbah Guntur tersenyum kecut, tapi dia tidak pernah menyerah. Babak kedua menghilangkan orang. Mbah Guntur lalu menantang Abu Nawas lagi. "Sekarang, lihat aku akan membuat orang hilang." Ia memanggil salah satu penduduk desa, membaca mantranya, dan dalam sekejap orang itu hilang dari pandangan. Orang-orang tercengang, tak ada yang tahu kemana orang itu pergi. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu dengan cepat dia berdiri dan berkata, "Wah, hebat sekali, Mbah. Tapi aku bisa membuat lebih banyak orang hilang." Abu Nawas lalu berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Orang-orang, pulanglah ke rumah masing-masing, sekarang juga." Dalam beberapa menit, semua orang di tempat itu pergi. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihat, Mbah, aku telah membuat seluruh desa hilang." Mbah Guntur semakin bingung melihat kelicikan Abu Nawas. Namun, ia masih punya satu ilmu pamungkas. Babak ketiga berbicara dengan jin. Mbah Guntur kemudian berkata, "Sekarang aku akan menunjukkan ilmu tertinggi. Aku bisa berbicara dengan jin." Ia mulai membaca mantranya lagi, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. "Ini suara jin pelindungku," kata Mbah Guntur sambil bangga. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia menempuk-nempuk tanah sambil berbisik, "Hei jin, bantu aku sedikit ya." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian Abu Nawas berteriak, "Jin, jika kamu benar-benar ada, tolong bawa Mbah Guntur ke pasar dan beli sebakul sayur." Orang-orang tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan aneh Abu Nawas. Bahkan Mbah Guntur mulai tertawa, karena ia sadar bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya. Abu Nawas lalu berkata, "Mbah, tidak usah susah-susah bicara dengan jin. Kalau butuh sayur, tinggal pergi ke pasar sendiri." Mbah Guntur tak bisa menahan tawanya lagi. Ia mengakui kekalahan dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan orang biasa. Ilmumu bukan ilmu sihir, tapi ilmu kelicikan yang tak terkalahkan." Dengan itu, Mbah Guntur berhenti jadi dukun. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas, berhasil memenangkan adu ilmu tanpa menggunakan sihir sama sekali. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas. Bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu, Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun.
Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu kesini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham, Abu Jahil. Aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan, tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" goda Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi dalam tidurnya bertemu seorang lelaki tua. Lelaki itu berpesan kepada Baginda Raja, jika negeri yang dipimpinnya akan dilanda musibah hebat. Oleh karena itu, agar dapat menghindari bencana tersebut, ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Keesokan harinya setelah terbangun, Baginda Raja mulai gelisah. Sang raja galau karena teringat mimpi yang dialaminya semalam.
Raja kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Abu Nawas pun akhirnya berada di istana. Baginda Raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi. Mimpi tersebut sangat aneh. Dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku, aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku, jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar musibah itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas. Lelaki tua itu juga mengatakan, jika Abu Nawas itu ingin kembali, maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau menghindari tunggangan apapun. Tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu, maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Karena mimpi itu, maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Sehingga aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini," kata Baginda Raja. Setelah mendengar perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, perasaan Abu Nawas berkecamuk dan galau. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan Raja kepadanya. Istrinya pun merasa sangat sedih mendengar cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian langsung pergi meninggalkan keluarganya dengan membawa bekal seadanya. Ketika dalam perjalanan, ia terus memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Abu Nawas terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan hingga sampai di sebuah negeri. Selama beberapa hari di negeri itu, ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang dipesankan raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak boleh menghindari tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan dan kebuntuan dalam berpikir. Abu Nawas tidak berputus asa atas segala masalah yang telah menimpanya. Meskipun alasannya membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal. Ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Singkat cerita, pada suatu hari ia merasakan rindu yang begitu berat kepada keluarganya. Sayangnya, ia belum menemukan cara untuk kembali. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah sang raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap untuk kembali ke kampung halamannya di Baghdad. Akhirnya, kabar kembalinya Abu Nawas mulai viral dan tersebar hingga ke telinga Baginda Raja. Kepulangan Abu Nawas disambut gembira oleh beberapa warga karena kecintaan mereka kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun ikut senang, akan tetapi kali ini dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat merasa senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda Raja berpikir Abu Nawas akan mustahil dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja dibuat kaget, lantaran melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai. Kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak boleh menunggang apapun? Oleh sebab itu, aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggang apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat kedatangan Abu Nawas dan alasan yang diberikannya membuat Baginda Raja merasa masuk akal dan sangat memuaskan. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke rumah bersama keluarganya tanpa mendapat hukuman dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya.
Suatu hari, raja sedang termenung dalam-dalam di singgasana istana, memikirkan pertanyaan yang benar-benar membuatnya penasaran. Setelah merenung lama, ia akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan anehnya, selain sahabat licik dan cerdiknya itu? Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan sangat besar kali ini. Aku ingin tahu, sebelum alam semesta diciptakan, di mana Allah berada?" Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan pertanyaan aneh dari raja, tersenyum kecil. Kali ini pertanyaannya benar-benar sulit. Tapi sebagai orang yang terkenal cerdas dan penuh humor, ia tahu bahwa jawaban cerdas dan lucu adalah caranya untuk keluar dari situasi ini. Sambil menghela nafas panjang, Abu Nawas menatap raja dan berkata, "Tuanku, hamba tentu saja akan menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum itu, izinkan hamba meminta sesuatu." Raja yang penasaran bertanya, "Apa yang kau inginkan, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan gaya serius berkata, "Hamba ingin tuanku menyediakan sebuah tempat yang sangat luas, tak terbatas, yang bisa hamba gunakan untuk menjelaskan jawaban hamba." Raja terkejut dan bingung. "Apa maksudmu? Tempat luas yang tak terbatas? Bagaimana mungkin aku menyediakan tempat seperti itu? Seluruh istanaku saja punya batasan." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa raja sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. "Nah, tuanku," kata Abu Nawas, "jika tuanku saja tak bisa menyediakan tempat yang tak terbatas di dunia ini, bagaimana mungkin hamba bisa menjelaskan di mana Allah berada sebelum alam semesta diciptakan? Karena saat itu tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada apapun." Raja terdiam merenungkan jawaban itu. Ia mulai menyadari kejeniusan di balik kata-kata Abu Nawas. Tapi ia masih penasaran. Jadi ia bertanya lagi, "Jadi maksudmu Allah berada di tempat yang tak bisa dijelaskan?" Abu Nawas dengan gaya santai berkata, "Benar sekali tuanku. Sebelum ada ruang dan waktu, sebelum ada langit dan bumi, Allah tidak memerlukan tempat seperti kita. Allah ada di luar semua itu, karena Dialah yang menciptakan segalanya. Jadi, pertanyaan di mana tidak berlaku untuk Allah, karena waktu dan tempat itu ciptaannya." Raja terdiam lagi, lalu mengangguk pelan. Itu masuk akal, Abu Nawas. Tapi aku masih belum puas. Kalau begitu, apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam semesta?" Abu Nawas dengan mata yang berkilau, karena tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk membuat raja tertawa, menjawab, "Tuanku, sebelum alam semesta diciptakan, Allah sedang mempersiapkan ujian-ujian sulit untuk orang-orang seperti kita." Raja terkejut lalu tertawa keras mendengar jawaban itu. "Abu Nawas, kau memang selalu tahu cara membuatku tertawa. Jadi menurutmu Allah menciptakan pertanyaan-pertanyaan rumit ini untuk kita pikirkan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Benar tuanku, Allah tahu kita suka berpikir keras tentang hal-hal yang tak bisa kita pahami sepenuhnya. Dan karena itulah Dia menciptakan rasa penasaran di hati kita. Dan disitulah letak kebesarannya, karena kita tidak akan pernah bisa memahami semuanya." Raja tak bisa menahan tawanya lebih lama. Ia tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dan kocak Abu Nawas. "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menjawab pertanyaanku dengan cara yang sangat lucu tapi penuh makna. Kau memang orang tak pernah gagal membuatku kagum." Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum. Seperti biasa, ia berhasil keluar dari perasaan sulit dengan cerdik, lucu, dan penuh kebijaksanaan, membuat raja terhibur dan berpikir lebih dalam. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas tidur dengan pulas di rumahnya. Namun, tiba-tiba dalam tidurnya, ia mulai gelisah. Matanya berkedut, nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergerak seakan-akan sedang berlari. Ternyata Abu Nawas sedang bermimpi buruk dikejar-kejar harimau. Di dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah hutan lebat. Ia mendengar deru nafas berat dari balik semak-semak.
Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dengan mata yang bersinar ganas. "Astagfirullah, harimau!" seru Abu Nawas dalam mimpi itu. Sambil berlari secepat mungkin, tapi seperti mimpi pada umumnya, kakinya terasa berat, dan setiap langkahnya seperti berjalan di lumpur. Harimau itu semakin mendekat dan Abu Nawas mulai panik. "Lari, Abu Nawas, lari!" Ia berteriak pada dirinya sendiri. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, harimau itu semakin dekat. Taringnya terlihat tajam dan siap menerkam. Ketika Abu Nawas sudah hampir menyerah, tiba-tiba ia tersandung batu besar dan terjatuh. Dengan cepat, harimau itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum harimau itu menerkam, Abu Nawas berteriak, "Tunggu, tunggu dulu!" Ajaibnya, harimau itu berhenti di udara, menggantung seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. "Kenapa kau berhenti?" tanya harimau bingung. Abu Nawas yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan ide cerdik. "Kau tidak boleh menerkamku sekarang," katanya dengan nada yakin. "Aku sedang bermimpi, dan dalam mimpi aku yang mengendalikan segalanya." Harimau itu menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan dengan percaya diri. "Aku bisa mengubahmu menjadi apapun yang aku mau. Bagaimana kalau aku membuatmu jadi kucing manis saja? Atau mungkin seekor ayam?" Harimau itu mulai panik. "Ayam? Tidak, aku tidak mau jadi ayam." Abu Nawas tersenyum lebar. "Lalu bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak akan mengubahmu jadi ayam, asalkan kau tidak menerkamku." Harimau itu berpikir sejenak, lalu setuju. "Baiklah, kita punya kesepakatan. Aku tidak akan menerkammu." Dengan lega, Abu Nawas mengusap keringat di dahinya. "Bagus, bagus. Sekarang, bagaimana kalau kau pergi dan tinggalkan aku sendirian?" Harimau itu mengangguk, berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun, sebelum pergi terlalu jauh, ia menoleh kembali dan berkata, "Ingat Abu Nawas, lain kali kalau kau bermimpi lagi, jangan buat aku marah. Aku tidak suka diancam jadi ayam." Abu Nawas tertawa dalam mimpinya, merasa telah menang dengan kecerdikannya. Dan saat itu juga ia terbangun. Keringatnya masih membasahi dahi, tapi ia tetap tersenyum lega. Keesokan harinya, para tetangga bertanya, "Abu Nawas, kenapa semalam kau berteriak-teriak dalam tidurmu? Apa kau bermimpi buruk?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Tidak, hanya mimpi dikejar harimau. Tapi tenang saja, kami sudah membuat kesepakatan. Harimau itu tidak akan berani lagi menerkamku." Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu kota ada seorang pendeta muda yang terkenal sombong. Ia selalu merasa dirinya paling pandai dan suka mempermalukan orang di depan umum. Suatu hari, ia mendengar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik dan penuh akal. Pendeta muda itu berpikir, "Aku harus memperlukan Abu Nawas di depan semua orang, supaya orang-orang tahu aku lebih pintar." Ia lalu mengatur rencana licik. Pendeta muda mengundang Abu Nawas ke gereja dengan alasan ingin berdiskusi soal ilmu pengetahuan. Karena Abu Nawas dikenal tidak pernah menolak tantangan, ia pun datang ke gereja dengan senyuman. Begitu Abu Nawas masuk, pendeta muda itu berdiri di depan banyak jemaat dan berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, kau adalah tamu di sini, dan sebagai tamu kau harus menjawab 3 pertanyaanku. Jika kau tidak bisa menjawab, maka aku akan menyuruhmu keluar dengan rasa malu." Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Baiklah, tanyakan apa saja. Tapi jika aku bisa menjawab, kau harus menyiapkan makan malam yang enak untukku." Pendeta muda setuju dengan penuh rasa percaya diri. Pertanyaan yang pertama, "Apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Kematian, sebab tak ada yang tahu kapan ia akan datang, dan ia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi." Pendeta muda terdiam, tak menyangka Abu Nawas bisa menjawab dengan begitu cepat dan bijak. Pertanyaan yang kedua, "Apa yang paling berat di dunia ini?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Menahan nafsu dan amarah. Banyak orang kuat mengangkat beban berat, tapi sedikit yang mampu menahan dirinya sendiri."
Para jemaat mengangguk setuju mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara pendeta muda mulai terlihat gugup. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling ringan di dunia ini? Abu Nawas dengan tenang menjawab, meninggalkan ibadah dan kebaikan. Banyak orang dengan mudah meninggalkannya hanya karena alasan sepele. Pemuda muda terdiam, ia tahu bahwa semua jawaban Abu Nawas benar dan sangat bijaksana. Para jemaat pun mulai berbisik-bisik memuji kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan umum, pendeta muda mencoba trik terakhirnya. Baiklah, kau menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tapi sebelum aku menyiapkan makan malam untukmu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar cerdik. Bisakah kau menghilang dari tempat ini tanpa berjalan keluar lewat pintu? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, tentu saja. Ia lalu duduk tenang, memejamkan mata dan berkata, sekarang aku sudah tidak ada di sini, karena jiwaku sudah melayang jauh ke negeri lain, yang tinggal hanya tubuhku, jadi aku sudah hilang. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kecerdikan Abu Nawas, sementara pendeta muda hanya bisa menahan malu. Akhirnya, ia memenuhi janjinya dengan menghidangkan makan malam yang enak untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di musim hujan, cuaca di kota tempat tinggal Abu Nawas sangat buruk. Hujan turun deras disertai petir yang menggelegar. Orang-orang memilih tetap tinggal di rumah agar terhindar dari bahaya. Namun, Abu Nawas justru berkeliling di luar rumah, berjalan santai dengan payung bolong yang anehnya tidak melindunginya dari hujan. Tetangganya yang melihat Abu Nawas keheranan. Abu Nawas, apa yang kau lakukan di luar saat hujan begini? Kau tidak takut tersambar petir? Dengan santai Abu Nawas menjawab, justru aku ingin tahu kenapa petir selalu menyambar pohon atau orang yang memakai logam. Apakah petir bisa mengenali siapa yang disambarnya? Tetangganya menggeleng-gelengan kepala, menganggap Abu Nawas sedang mencari gara-gara lagi. Saat Abu Nawas berjalan semakin jauh dari rumahnya, tiba-tiba sebuah kilatan petir yang sangat terang menyambar pohon di dekatnya. Pohon itu terbakar seketika. Abu Nawas terkejut, lalu berlari ke tempat yang lebih terbuka. Tapi bukannya kembali ke rumah, ia malah berdiri di tengah lapangan, membuka payung bolongnya lebar-lebar sambil berteriak ke langit. "Wahai petir, jika kau memang berani, sambarlah aku!" teriak Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang-orang yang melihat dari kejauhan hanya bisa terperangah. Abu Nawas pasti sudah gila, kata salah seorang dari mereka. Tak lama kemudian, petir besar kembali menyambar. Dan kali ini, petir mengenai payung Abu Nawas. Payung bolongnya terlempar jauh. Sementara Abu Nawas terduduk dengan rambut berdiri seperti sapu ijuk. Orang-orang segera berlari menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, kau tidak apa-apa?" tanya mereka khawatir. Dengan wajah lemas dan rambut yang masih berdiri, Abu Nawas menjawab dengan nada datar. "Sekarang aku tahu, petir memang benar-benar tidak bisa diajak bercanda." Semua orang yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas. Sejak kejadian itu, Abu Nawas tidak pernah lagi berjalan-jalan di tengah hujan. Ia bahkan membuat aturan baru untuk dirinya sendiri. Jika hujan turun, lebih baik tidur dan bermalas-malasan di rumah, daripada mencari tahu hal-hal yang tidak perlu. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur tua di tepi desa yang sudah lama dikenal angker. Konon sumur itu dihuni oleh seorang jin wanita yang sering menggoda para lelaki dengan rayuan manisnya. Tapi sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas merasa tertantang untuk menghadapinya. Ketika Abu Nawas mendekati sumur tua itu, tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sumur. "Wahai Abu Nawas, kau tampan sekali. Suaramu terdengar gagah dan menawan. Tidakkah kau ingin melihatku lebih dekat?" Abu Nawas tersenyum geli dan berkata dengan suara lantang, "Wahai jin cantik, apakah kau tidak pernah melihat orang tampan seperti aku sebelumnya?"
Jin wanita itu tertawa kecil, suaranya begitu manis. Oh tidak Abu Nawas, kau adalah orang yang paling istimewa. Masuklah ke sumur ini, dan kita bisa hidup bersama. Aku akan membuatkanmu minuman lezat dan memanjakanmu setiap hari. Abu Nawas mengesap dagunya, berpura-pura tertarik. Minuman lezat terdengar menggoda, tapi aku takut kau tidak bisa memasak dengan baik. Apa kau pernah membuat rendang atau paling tidak teh manis? Jin wanita itu terdiam sejenak, terjebak dengan pertanyaan Abu Nawas. Kemudian berkata, aku bisa mempelajarinya demi dirimu Abu Nawas, asal kau mau turun kemari. Aku akan belajar semua masakan kesukaanmu. Abu Nawas tersenyum licik. Begini saja, kalau kau benar-benar ingin menunjukkan cintamu padaku, naiklah ke atas dan bawakan teh manis yang harum dan manis. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah. Jin wanita itu kebingungan, merasa tersudut. Maaf Abu Nawas, aku tak bisa meninggalkan sumur ini. Tapi kumohon, turunlah ke sini dan kita akan hidup bahagia. Abu Nawas pun mengeluh, pura-pura merajuk. Sayang sekali, padahal aku sudah ingin menikahimu. Aku butuh jin yang bisa memenuhi permintaanku. Kalau begitu, aku pergi saja. Mungkin aku akan menemukan sumur lain yang dihuni oleh jin yang lebih terampil. Mendengar itu, jin wanita pun menyerah. Tunggu Abu Nawas, baiklah, kau menang. Aku hanya jin sumur tua yang kesepian dan suka menggoda. Kau memang cerdik dan tak mudah tertipu. Pergilah, dan jangan ceritakan ini pada siapapun. Abu Nawas tertawa bahak-bahak sambil menjauh dari sumur. Baiklah, wahai jin, anggap saja ini rahasia kecil kita. Tapi lain kali kalau mau merayu orang, belajarlah memasak dulu. Sejak hari itu, sumur tua itu tak lagi mengeluarkan suara. Para warga pun kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengerjai jin wanita sumur tua tanpa sedikit pun gentar. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari seorang pedagang kaya raya dari negeri tetangga datang menemui Abu Nawas. Ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas adalah seorang yang sangat cerdas sekaligus seorang muslim yang taat. Pedagang itu merasa penasaran apakah Abu Nawas benar-benar sekuat itu memegang keyakinannya. Pedagang itu membawa sebuah koper besar yang berisi emas dan uang. Ia berkata kepada Abu Nawas dengan nada yang sangat meyakinkan, Abu Nawas, aku akan memberikan koper emas ini lengkap dengan seluruh uang di dalamnya. Jika engkau mau meninggalkan agamamu dan mengikuti keyakinanku. Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya seolah-olah sedang berpikir keras. Ia lalu memandangi koper besar itu dengan tatapan yang sangat serius. Koper ini berat sekali. Apa benar isinya emas dan uang? Benar sekali, kata pedagang itu. Semua ini untukmu, asal kau mau berpindah keyakinan. Abu Nawas meminta izin untuk memeriksa koper tersebut. Pedagang kaya itu setuju. Abu Nawas membuka koper tersebut dan melihat emas yang berkeliaran serta uang yang melimpah di dalamnya. Ia tersenyum kecil. Kau yakin hanya ini syaratnya? Tanya Abu Nawas. Iya, hanya itu. Mudah bukan? Jawab pedagang kaya itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas tampak berpikir keras. Ia mengelus jenggotnya lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku setuju. Tapi ada satu syarat dariku. Apa itu? Tanya pedagang kaya itu dengan penuh harap. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Aku ingin kau menjadi saksi bahwa aku pindah keyakinan dengan sepenuh hati. Tapi sebelumnya, mari kita sholat bersama, agar aku bisa berpamitan kepada Tuhanku untuk terakhir kalinya. Pedagang itu bingung, sholat? Mengapa kau perlu sholat? Bukankah kau akan meninggalkan Tuhanmu? Iya, tapi aku ingin berpamitan dengan baik. Ini soal sopan santun kawan. Apalagi Tuhan adalah pemilik segalanya, bahkan emas yang ada di koper ini. Kau tidak ingin aku terlihat tidak sopan, bukan? Pedagang itu yang tidak tahu harus berkata apa, akhirnya setuju. Abu Nawas pun memimpin sholat. Setelah sholat selesai, Abu Nawas bangkit dengan wajah ceria. Aku sudah pamit kepada Tuhanku. Tapi kau tahu apa yang terjadi? Apa?
Tanya pedagang itu. Tuhanku mengatakan, Abu Nawas, apakah kau ingin menukarku dengan koper yang isinya ciptaanku? Kalau begitu, biarkan aku ambil kembali koper itu, karena semua yang ada di dunia ini adalah milikku. Jadi, aku pikir, aku lebih baik tetap bersama Tuhan yang memiliki segalanya daripada bersama koper ini. Pedagang itu tertegun lalu berkata, Kau memang cerdas Abu Nawas, aku menyerah. Abu Nawas tertawa kecil dan mengembalikan koper tersebut. Bawa koper ini kembali kawan, tapi ingat, iman tak bisa dibeli dengan emas atau uang, apalagi dengan koper. Pedagang itu pergi dengan wajah malu, sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya sambil tertawa puas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah pasar kota Baghdad terdengar kabar mengejutkan bahwa ada seorang biarawati asing yang pernah membakar Al-Quran di negeri asalnya. Biarawati itu terkenal sebagai sosok yang sombong dan gemar memperdebatkan agama dengan orang-orang. Kali ini ia datang ke Baghdad dan menantang siapa saja untuk berdebat. Mana orang pintar di kota ini? Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaanku lebih baik daripada kalian semua, teriak sang biarawati dengan lantang di tengah kerumunan. Mendengar keributan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat langsung maju ke depan dengan santai. Aku Abu Nawas, orang biasa di kota ini. Aku menerima tantanganmu, katanya dengan senyum penuh percaya diri. Biarawati itu menatap Abu Nawas dari atas ke bawah. Kau, tampangmu saja seperti pengemis. Kau yakin bisa berdebat denganku? Abu Nawas tertawa kecil. Tidak perlu tampang pintar untuk menang dalam debat. Cukup dengan akal sehat. Baiklah, kata si biarawati. Aku pernah membakar Al-Quran dan lihat, tidak ada yang terjadi padaku. Itu buktinya kitab kalian tidak punya kekuatan apa-apa. Orang-orang yang mendengar ucapan itu terkejut. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, Baik, kalau begitu mari kita uji logika sederhana. Uji apa? Tanya biarawati dengan nada mengejek. Abu Nawas menunjuk sebuah botol kecil berisi air yang dijual oleh pedagang di pasar. Coba ambil botol itu, lalu bakar airnya hingga habis. Biarawati mengerutkan dahi. Bakar air? Itu mustahil. Air tidak bisa terbakar, hanya akan menguap. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, sama seperti air tidak bisa terbakar. Firman Tuhan dalam Al-Quran tidak bisa dihapus hanya dengan membakar kertasnya. Yang kau bakar hanyalah kertas, bukan isi atau makna dari firman Tuhan itu. Kerumunan yang mendengar jawaban Abu Nawas bersorak dan tertawa. Sementara biarawati itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Jadi, apa yang kau bakar itu hanya lembaran kertas biasa. Firman Tuhan tetap ada di hati orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Lanjut Abu Nawas dengan nada lembut tapi penuh makna. Biarawati itu akhirnya mengangguk malu-malu. Kau benar Abu Nawas. Aku baru sadar. Meskipun aku membakar kertas, aku tidak bisa menghancurkan makna atau keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang. Abu Nawas tersenyum ramah. Tidak masalah, yang penting kau sudah paham. Dan mulai sekarang, coba hargai keyakinan orang lain. Siapa tahu suatu saat kau sendiri akan menemukan kebenaran sejati. Biarawati itu pun pergi dengan perasaan campur aduk. Sementara orang-orang memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari baginda raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan oleh baginda raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan baginda raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya kepada baginda raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu jabatan penasihat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya.
Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa kelihayannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. "Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya," kata Abu Jahal dalam hati.
Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan ketir? Yang aku minta air laut rasa tawar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia akan menjadi penasehat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan air laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka Yang Mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal. Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu memang benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.